Wali Kota Ternate yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Yayasan Perguruan Islam adalah lembaga Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, juga lainnya. Untuk mewujudkan Yayasan Perguruan Islam yang profesional, mandiri, dan berkualitas, menciptakan generasi yang berimpak dan berimpact, membawahi SD Islamiyah 1 sampai dengan 7 Kota Ternate, SMP Islam 1 dan 2 Kota Ternate, SMA Islam Kota Ternate, serta yang berada di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Halmahera Selatan. Hadirin yang kami hormati, untuk lebih memberkahi rangkaian acara yang akan berlangsung pada malam hari ini, kami mengajak kepada kita semua dengan khusyuk dan tawadhu, kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada surah Al-Mujadalah ayat 11 dan 12 yang akan dibacakan oleh Qori Maluku Utara Muhammad Fadlan Tahapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Ternate yang kami hormati, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan kondanting Bapak Tantowi Iskandar. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Hamzah Tubaga, SHMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Ternate, yang kami hormati pembina Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara, pengurus Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara, pengawas Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, yang kami hormati para alumni
SD, SMP, SMA, Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara. Yang kami hormati para guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara, perwakilan OSIS SMP dan SMA Islam yang kami muliakan, Al-Mukarram Habib Abdul Rahman bin Kamil Asegaf, hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan milad Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara yang ke-69. Dasar pelaksanaannya adalah keputusan rapat pengurus Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara tanggal 8 Januari 2024 tentang pelaksanaan milad JPI yang ke-65 untuk dijadikan pelaksanaan peringatan milad JPI yang ke-65. Bahwasannya milad JPI sebelumnya diperingati tanggal 5 Maret, namun ditemukan otentitas bahwa yang sebenarnya milad JPI itu jatuh pada tanggal 28 Januari. Oleh karena itu, maka di tahun 2024 ini peringatan milad JPI dilaksanakan tanggal 28 Januari 2024 hari ini. Tujuan dari peringatan ini adalah melalui peringatan milad kita semua dapat meladani para pendiri dan sesepuh YPI yang berjuang di bidang pendidikan sosial keagamaan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan berakhlakul karimah yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW Allahumma salli wa sallim alaihi, dan para ulama ahli sunnah wal jamaah saja, yang dengan harapan ke depannya di masa yang akan datang bisa tetap menjadi pelaku pembangunan akhlak di bidang pendidikan sosial keagamaan untuk bangsa dan negara melalui Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara. Kegiatan ini yang dilakukan dalam milad JPI ke-65 diawali dengan pawai ta'aruf dan bakti sosial, serta dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2024 kemarin, yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru juga tenaga kependidikan yang berada di lingkungan Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara, yaitu SD Islam 1, Islamiyah 1 sampai dengan 7, SMP Islam 1 dan 2, serta SMA Islam. Yang kemudian puncaknya kita sama-sama peringatinya malam ini pada tanggal 28 Januari 2024 sebagai peringatan milad YPI yang ke-65. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang dengan ikhlas tulus hati bersedia bersama-sama untuk dapat melaksanakan milad JPI ini, yaitu diantaranya kepada pembina, pengurus, pengawas JPI, para kepsek dan jajarannya, para alumni yang sekaligus sebagai donatur baik jenjang SD, SMP maupun SMA, dan semua pihak yang lainnya yang juga sama-sama turut menyukseskan terselenggaranya peringatan milad ini. Yang berikutnya kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota kiranya dapat menyampaikan sambutan sekaligus arahan agar kami di YPI
lebih bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara. Demikian laporan yang kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame jauh pun supaya ada terlalu belakang. Cuma kalau di saya bilang jangan terlalu jauh. Bapak Wali Kota Ternate yang kami hormati, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya kita ikuti bersama Selayang Pandang, Kilas Balik, Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara yang dibacakan oleh Bapak Iqbal Ahmad, SPD, SD, MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate, yang kami muliakan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil Assegaf, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate beserta Ibu, yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara, Pembina Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris, dan staf Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara, Ketua Pengawas dan anggota, pengurus dan penasehat Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara Cabang Halu yang sempat hadir pada malam hari ini, kepala-kepala sekolah dan dewan guru dalam lingkup Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara yang kami banggakan, serta tamu undangan sekalian yang berbahagia. Sebelum saya membacakan kilasan sejarah berdirinya Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara yang diawali dengan sejarah lahirnya Madrasah At-Tarahumul Arabiyah. Mungkin saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, ada butuh waktu yang agak lama ya, karena sejarah ini dimulai dari tahun 1920. Jadi mohon Bapak Ibu untuk kita sama-sama mengikuti pembacaan sejarah ini. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan sebuah kata-kata bijak. Para pecinta romansa bisa pergi ke tempat lain untuk kepuasan, tapi bagi kita sebagai pecinta kebenaran, tempat untuk mencari kepuasan itu adalah memahami sejarah. Yayasan Perguruan Islam YPI Maluku Utara sesuai dengan Akta Notaris nomor 5 tanggal 13 Maret 1959 didirikan pada tanggal 28 Januari 1959 di Ternate dengan nama YPI Maluku Utara Irian Barat. Perkembangan YPI Maluku Utara diawali dengan didirikannya Madrasah At-Tarahumul Arabiyah pada awal tahun 1920. Golongan Arab Ternate mengadakan musyawarah berbentuk satu organisasi yang dinamai Jum'iyatut Tarahul Arabiyah, perkumpulan kesetiakawanan sosial golongan Arab. Organisasi ini bergerak di bidang sosial dan bidang pendidikan Islam dengan susunan pengurus sebagai berikut: Ketua Said Abu Bakar Al-Hadar, Wakil Ketua Syekh Muhammad Al-Amali, Penulis Said Umar Al-Bar, Dewan Penasehat Said Abdurrahman Assegaf, Syekh Ahmad Hanud Al-Minabadi, Syekh Abdullah Eda. Perkumpulan ini bertempat menyewa sebuah rumah, gedung milik Haji Abu Bakar Kuelimi, yang terletak di Jalan Busoiri sekarang. Ruang depannya dijadikan balai pertemuan, sedangkan ruang belakangnya dijadikan madrasah yang diberi nama
Madrasatul Tarahumul Alawiyah di bawah pimpinan Said Abdurrahman As-Sagaf. Khusus pelajaran mengaji untuk anak-anak diasuh oleh Bapak Hud yang berasal dari Una-Una, Sulawesi Tengah. Pada tahun 1923, kegiatan madrasah dipindahkan di belakang Masjid Arab Al-Muttaqin sekarang. Di tempat ini, pelajaran untuk anak-anak berlaku pagi dan petang, sedang di antara maghrib dan isya, pelajaran agama dan mengaji untuk para remaja di bawah pimpinan Bapak Muallim Syekh Ahmad Baradi. Pada tahun 1924, Jumiatut Tarahum membangun sebuah gedung sekolah di atas tanah milik masjid. Setelah selesai, maka semua kegiatan persekolahan dipindahkan ke gedung tersebut. Sebagai kepala sekolah diangkat Al-Ustadz Said Abdurrahman As-Sagaf, dibantu oleh Ustadz Salim bin Muhsin dan Ustadz Mustafa bin Syekh Abu Bakar. Madrasah dibuka pagi dan petang dan dapat sekitar 100 murid selama lebih kurang 2 tahun. Pada tahun 1926 terjadi sengketa dalam anggota pimpinan Jumiyah, yaitu antara Syekh Ahmad Hamud dan kawan-kawan di satu pihak dan Said Umar Albar dan kawan-kawan di lain pihak. Sengketa semakin menjadi-jadi sehingga tenaga pengajar inti Al-Ustadz Said Abdurrahman As-Sagaf mengundurkan diri diikuti oleh Ustadz Mustafa bin Syekh Abu Bakar. Maka untuk mengisi lowongan tenaga pengajar, Syekh Ahmad Hamud mendatangkan Al-Ustadz Umar bin Abdul Aziz dari Jakarta untuk memimpin madrasah dibantu oleh Ustadz Salim bin Muhsin. Pergantian pimpinan ini berlaku tidak lama karena Al-Ustadz Umar kembali ke Jakarta dan setelah itu dipimpin madrasah diserahkan kembali ke Al-Ustadz Abdurrahman As-Sagaf. Pada tahun 1930 terjadi perpecahan dalam Jumiyah sehingga Jumiyah menjadi bubar atau dibubarkan. Dalam pada itu madrasah menjadi berdiri sendiri dengan nama Al-Madrasah Al-Islamiyah Alternatif. Pengurus diketuai oleh Umar Albar, dibantu oleh Raden Muhammad Zahir, Abdullah bin Abu Bakar, dan Ahmad Hanafi. Mereka mendatangkan Al-Ustadz Husain Al-Mudi dari Ambon. Memimpin madrasah tersebut dibantu oleh Al-Ustadz Abdurrahman As-Sagaf, Abdul Hadir Bahmid, dan Salim bin Muhsin. Pada periode ini, yakni sekitar 3 tahun, madrasah ini diperoleh kemajuan besar sehingga perlu menambah 1 ruangan untuk menampung pertambahan murid. Di awal tahun 1933, Al-Ustadz Husain Al-Mudi sebagai pimpinan Madrasah Islamiyah mengundurkan diri. Oleh sebab itu, pimpinan Madrasah Islamiyah diserahkan kembali ke Al-Ustadz Abdurrahman As-Sagaf, dibantu Ustadz Salim Bahmid, Ustadz Muhdar bin Syekh Abu Bakar, dan Ustadz Ahmad Albar. Tenaga pengajar kemudian bertambah dengan Al-Ustadz Agil bin Syekh Abu Bakar, lulusan perguruan Al-Khairiyah Surabaya. Di tahun itu juga terjadi pergantian jabatan ketua pengurus dari Said Umar Albar kepada Said Ahmad bin Abdul Rahman bin Hamid As-Sagaf. Adapun pengajar bertambah dengan 2 tenaga dalam mata pelajaran umum, yaitu Bapak Guru Adam dan Abu Bakar Al-Hadad. Dalam pada itu, pimpinan madrasah diserahkan kepada Ustadz Agil bin Syekh Abu Bakar sebagai kepala sekolah. Keadaan ini berlanjut terus hingga pecahnya Perang Pasifik yang memporak-porandakan segala sesuatu termasuk urusan madrasah. Selama pendudukan Jepang pada periode 1942 sampai dengan 1945, semua sekolah swasta di Maluku Utara ditutup pemerintah Jepang. Pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan atas nama bangsa Indonesia oleh Soekarno dan Bung Hatta. Sedang di Maluku Utara, untuk pertama kalinya di tanggal yang sama dinaikkan bendera merah putih di halaman Madrasah Islamiyah. Di awal tahun 1946, Madrasah Islamiyah dibuka kembali dengan susunan pengurus sebagai berikut. Ketua Muhammad Ahmad Al-Bugis, Sekretaris Zain As-Sagaf, Bendahara Muhdar bin Ali, Guru-guru Ustadz Agil bin Syekh Abu Bakar,
dibantu Ustadz Abjan Sulaiman, Muhammad Abdul Ghani, dan Abu Bakar Albar. Madrasah Islamiyah juga sejak didirikan senantiasa menyediakan gedungnya untuk kegiatan-kegiatan ormas maupun orpol, baik Islam maupun nasional. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di gedung madrasah tersebut dari masa ke masa adalah sebagai berikut. Ada yang disebut dengan rapat-rapat dan diskusi, diantaranya ada rapat Persatuan Arab Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa. Ini semua dilaksanakan di gedung atau di ruang Islamiyah, ruang kelas Islamiyah, dan juga pelatihan-pelatihan dan pengkaderan. Demikian sekilas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di gedung Madrasah Islamiyah dari masa ke masa yang mencerminkan peran dan jasa para pendahulu dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa dan umat Islam. Susunan pemimpin madrasah sejak Al-Tarahum Al-Madrasah Al-Islamiyah atau disebut dengan sekolah rakyat sampai dengan Islamiyah saat ini diantaranya sebagai berikut. Periode 1946 sampai dengan 1956, Al-Ustadz Agib bin Syekh Abu Bakar dibantu Ustadz Ibrahim Sulaiman, Ustadz Abu Bakar Al-Hadar, Ustadz Sarif Sahafin, dan Ustadz M.A. Baylusi. Periode 1956 sampai dengan 1972, Al-Ustadz Sarif Sahafin dibantu Ustadz M. Manan, Ustadz Baylusi, dan juga Ustadz atau Nyonya Sandri. Periode 1972 sampai dengan 1991 oleh Al-Ustadz M.A. Baylusi dibantu Ustadz Talib Haji Hasan, Ustadz Amir Haji Daud, Ustadz Salim Haji, Ustadz Udin Hasan, dan 8 ustazah. YPI Maluku Utara Irian Barat didirikan di Ternate dengan akta nomor 5 tanggal 13 Maret 1959. Ketua Muhammad Ahmad Al-Bugis yang saat itu sebagai kepala kantor agama Maluku Utara di Ternate. Maksud dan tujuan YPI Maluku didirikan adalah terbinanya manusia muslim Indonesia yang alim, intelek, kreatif, terampil, menjadi manusia pengabdi yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Susunan kepengurusan terdiri dari 1. Dewan Penasehat yaitu Zainal Abidin Shah, Dodo Muksin Usman Shah, Iftra Jurahman, Muhammad Albar, dan Jan Abu Bakar. Sementara Dewan Pengurus, Ketua Muhammad Ahmad Al-Bugis, Wakil Ketua Ahmad Hanafi, Penulis 1 Lut Haji Ibrahim, Penulis 2 Muhammad Jan Mahmud, Bendahara Ahmad Yusuf Abdul Majid. Kepengurusan ini periode 1959 sampai dengan 1965. Dilanjutkan dengan periode 1965 sampai dengan 1979 oleh saya Jen As-Sagaf sebagai ketua. Kemudian periode berikutnya yaitu 1975 sampai 1985 yaitu Dr. Andus Hussein Al-Hadar sebagai ketua, dan selanjutnya pada periode 1986 sampai dengan 2007 terjadi stagnasi kepengurusan. Susunan pengurus YPI Maluku Utara masa bakti 2008-2013. Ketua Pembina Haji Yunus Amiruddin, Ketua Umum Pengurus Dr. Andus Haji Taib D.A. Mustafa, Ketua Pengurus Muhammad Albar, Sekretaris Umum Dr. Andus M. Akil Jafar, Sekretaris Haji Ahmad Abai, Bendahara Haji Amir Haji Daud. Dan selanjutnya sampai saat ini pada susunan kepengurusan saat ini yaitu periode 2022 sampai dengan 2027, Ketua Pembina Iqbal Zain As-Sagaf, Ketua Pengawas Kamil Muhammad Said SE, Ketua Umum Pengurus Taufik A. As-Sagaf STBMM, Sekretaris Umum Muhammad Taufik. Kemudian yang berikut Bapak Ibu sekalian, hasil perkembangan usaha pembangunan pada periode masing-masing. Yang pertama di periode 1959 sampai 1965 itu hasilnya membangun SD Islamiyah 1, 2, dan 3
SMP Islam, dan SMA Islam Ternate. Kemudian pada periode 1965 sampai 1975 itu membuka dan membangun SD Islamia 4 dan Islamia 5. Kemudian SMP Islam di Tobelo. Kemudian membangun gedung SMA Islam 6 lokal di Ternate. Dan ini dari bantuan Gubernur Maluku saat itu, yaitu Bapak Sumitro, sebanyak 3 lokal dari dana Koperasi Maluku Irian Barat. Kemudian yang berikut di periode 1975 sampai dengan 1985, pengurus mampu membangun SD Islamia 6, SMP Islam Jailolo, dan juga SMP Islam Castella. Membangun gedung SMP Islam lengkap di Kelurahan Makassar Barat pada tahun 1983 melalui bantuan dari Gubernur, yaitu Bapak Hasan Slamet. Mengusahakan meningkatkan predikat sekolah dari terdaftar sampai mencapai predikat bisa makan. SMP Islam Ternate status bisa makan pada tahun 1991, SMP Islam Tobelo dan SMP Islam Jailolo status diakui tahun 1991, SMP Islam Castella status terdaftar tahun 1989, dan SMA Islam Ternate status bisa makan pada tahun 1989. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, itulah tadi terkait dengan sekilas sejarah singkat Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara. Memang kami menyadari bahwa dalam penulisan sejarah ini belumlah sempurna, masih banyak yang perlu diperbaiki nanti ke depan. Kami tetap akan membuka ruang untuk memperoleh data dan fakta tambahan dari semua stakeholder demi penyempurnaan sejarah Yayasan Perguruan Islam YPI Maluku Utara. Akhirnya dengan penuh hormat dan mengucapkan syukur alhamdulillah, YPI sampai saat ini masih eksis untuk tetap berdiri sebagai lembaga pendidikan Islam di Maluku Utara. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui Yayasan Perguruan Islam, khususnya Maluku di Kota Ternate, telah banyak melahirkan orang-orang cerdas dan bisa dibilang sukses di Maluku Utara. Untuk itu kita akan ikuti bersama dalam pesan dan kesan alumni. Yang pertama, alumni SD Islamia. Mewakili alumni SD Islamia akan disampaikan oleh Bapak Haji Insinyur M. Iqbal Amin MA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Yang saya hormati Wali Kota Ternate Bapak Dr. Muhammad Taufik Muhammad Tauhid Sulaiman. Saya selalu ingat singkatan MTS, Muhammad Taufik Sulaiman. Yang saya hormati pembina Yayasan Perguruan Islam Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara beserta seluruh jajaran pengurusnya.
yang saya muliakan Al-Mukarram Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Semoga Allah merahmati dan memberkahi beliau insyaallah. Amin. Bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, para sesepuh yang hadir, anak-anak perwakilan OSIS dari SMP Islam dan SMA Islam yang hadir pada kesempatan ini, para undangan semua yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT karena atas kesempatan, atas nikmat dan rahmat yang sudah kita diberi kesempatan hadir pada kesempatan ini, dalam acara ini, dalam rangka untuk merayakan hari lahir Yayasan Perguruan Islam yang ke-65. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda tercinta Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mewakili, lebih khusus mewakili keluarga besar Ikatan Alumni SD Islamiyah 2 dan SD Islamiyah 5 yang beberapa saat lalu sempat terbentuk Ikatan Alumni. Namun tidak salah juga sekaligus mewakili alumni SD Islamiyah baik dari Islamiyah 1, 2, 3 sampai Islamiyah 7. Tentu saja kehadiran saya pada kesempatan ini untuk mewakili Ikatan Alumni mengucapkan atau memberikan apresiasi kepada Yayasan Perguruan Islam yang ke-65 sekaligus di dalam suasana di mana anak-anak kita saat ini berhadapan dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu luar biasa. Saya bisa menyatakan bahwa dahsyatnya IT itu ibarat anak-anak panah yang begitu tajam, bahkan anak-anak panah yang mengandung racun yang saat ini mengarah kepada anak-anak kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi banyak memberikan manfaat bagi kemajuan anak-anak kita di bidang ilmu pengetahuan. Tetapi perlu kita sadari bahwa saat yang sama anak-anak kita juga banyak sekali mengalami degradasi, bahkan dekadensi moral yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya teknologi informasi. Maka biasanya sering kita dengar orang-orang tua kita bilang begini dalam bahasa orang-orang tua, ini anak-anak ini sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau uang busuk sekali. Sekolah tinggi-tinggi tapi kelakuan payah. Apa maknanya? Bahwa ilmu pengetahuan memang penting, tetapi yang terpenting adalah akhlak dari anak itu. Kalau dulu orang-orang tua kita lagi bercerita di ruang tamu, maka kita sebagai anak akan mencari jalan putar dari belakang, masuk dari dapur. Itu dulu. Tapi anak-anak sekarang tidak peduli ada orang tua dengan tamu, lurus saja jalan masuk dari rumah, lurus saja ke belakang. Dan anak-anak itu ternyata
bukan anak SD, bukan anak SMP atau SMA, bahkan anak-anak yang berlatar belakang pendidikan tinggi tetapi jauh dari akhlaknya. Nah, ini tantangan yang paling besar. Padahal kalau kita tahu bagaimana ke depan, bila berturut serta bersama-sama dengan DPI untuk lebih eksis khususnya di Provinsi Maluku Utara. Demikian dari saya, itu kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita simak pesan dan kesan alumni dari SMP Islam 1 dengan hormat Bapak Profesor Dr. Irfan Goda, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate, Ketua Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara, beserta para pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam lingkup Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara, mulai dari SD, SMP sampai SMA yang saya hormati, para dewan guru, lingkup BPI yang sempat hadir, para hadirin undangan yang berbahagia. Pada malam hari ini, kebetulan saya diminta memberikan kesan dan pesan dengan waktunya hanya 7 menit. Jadi saya tidak bicara panjang karena waktunya juga cuma 7 menit. Jadi yang pertama, saya menyampaikan bahwa saya ini dulu sekolah di SMP Islam itu tahun 85 saya masuk. Saya selesainya tahun 88. Dan kebetulan juga ini ada 2 guru saya yang masih hidup dan sehat walafiat. Bapak Haji Abdullah PLPC SAG, Bapak Muhammad Kawi. 2 guru saya yang masih ada. Ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada secara spesial buat kedua bapak ini yang sudah membina dan mendidik saya, ya, menanamkan ilmu secara disiplinnya cukup baik, keluargaan hingga saya bisa seperti saat ini. Itu pertama, yayasan ini ya yang sudah cukup eksis dan sudah lama berkembang di Maluku Utara dengan berbagai terobosan, berbagai keberhasilan yang sudah disampaikan tadi, dan salah satunya adalah SMP Islam saat saya masuk itu, karena ini cerita kesan dan pesan. Dulu saya masuk tahun 85 itu bangunannya baru beberapa lokal ya, jadi yang tadi disebutkan ada tahapan-tahapan yang dibangun tadi oleh Pak Ahmad tadi. Nah itu SMP Islam dulu itu jalannya juga becek. Jadi dulu waktu kami sekolah itu, setiap upacara hari Senin, ini salah satu kesan yang alhamdulillah 39 tahun lalu tapi saya masih ingat, itu setiap upacara habis, itu semua sepatunya dilepas, tidak boleh bawa di dalam kelas oleh kepala SMP Islam waktu itu almarhum Adam Lair. Semua dengan penuh kedisiplinan, semua sepatu harus dilepas dan semua ikut memang. Karena becek, karena kalau masuk di dalam kelas nanti kelasnya becek lagi begitu, sehingga oleh kepala sekolah disuruh melepas, dan itu semua siswa itu turun ya. Nah itu salah satu kesan yang saya ingat. Kemudian yang kedua, untuk guru-gurunya di waktu itu, guru-guru itu dari berbagai etnis ya yang ada di Provinsi Maluku waktu itu semua ada orang Ambon, ada orang Buton, semuanya ada. Tetapi mereka itu punya disiplin dan jiwa menasihati yang tinggi, sehingga seingat saya tidak ada anak-anak SMP Islam di zaman saya itu ketika tamat, tidak ada yang, mohon maaf, tidak ada yang nakal ya, tapi semuanya berprestasi, termasuk saya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kesan yang berikut adalah jiwa kekeluargaan ya, di antara guru, para siswa dan para alumni itu sering terjaga.
Luarnya bagus sampai saat ini kita yang sebetulnya sudah lama